Pemirsa, bagaimana pelaku pembunuhan bisa berbuat sadis? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore. Baik Pak Reza, dalam konteks ini jenazah Brigadir Joshua ini ditengarai disiksa begitu sebelum kemudian dibunuh. Apa dari analisis Anda, dalam konteks ini yang menyebabkan orang bisa melakukan hal setega itu, menyiksa sebelum membunuhnya? Tidak tertutup kemungkinan bahwa adanya penyiksaan sebelum pembunuhan mengindikasikan atau menandakan ada luapan emosi yang sedemikian hebat. Jadi seolah-olah tidak cukup bagi yang bersangkutan untuk membunuh saja, tetapi harus disertai dengan momen demi momen ketika target atau sasaran atau korban mengalami penderitaan yang amat sangat, dan diasumsikan penderitaan itu sebanding atau setara dengan luapan emosi si pelaku. Tapi kalau kemudian kita berbicara tentang aksi kejahatan atau spesifik aksi pembunuhan yang dilakukan lebih dari satu orang, tentu kita harus sisir. Di mana gerangan, siapa gerangan yang mengalami luapan emosi yang sedemikian dahsyat itu? Apakah pada individu A, ataukah individu B, dan seterusnya? Apa peran mastermind-nya, apa peran eksekutornya, dan apa pula peran fasilitatornya? Dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang kasus kejahatan, termasuk misalnya pembunuhan dengan sekali lagi pelaku lebih dari satu orang, maka perlu disisir sebetulnya motif masing-masing orang dalam aksi tersebut apa? Apakah motif emosional ataukah motif instrumental? Ya, motif apa saja yang bisa menggerakkan seseorang melakukan pembunuhan sadis bahkan terencana seperti ini? Sebagaimana barusan saya katakan, secara umum ada dua jenis motif yang berkecamuk pada diri pelaku kejahatan, yaitu motif emosional dan motif instrumental. Motif emosional dari istilahnya saja sudah bisa kita pahami, seorang melakukan kejahatan dikarenakan adanya perasaan-perasaan negatif, emosi-emosi negatif yang kemudian harus diekspresikan kepada targetnya, diekspresikan lewat aksi kejahatannya. Misalnya dendam, sakit hati, amarah, cemburu, dendam, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Sementara motif yang kedua adalah motif instrumental. Kalau kita berbicara tentang motif instrumental, maka tidak relevan kita bicara tentang suasana hati manusia. Karena sudah jelas seseorang melakukan aksi kejahatan yang dilatar belakangi oleh motif instrumental untuk mendapatkan manfaat tertentu. Entah itu pangkat, harta, jabatan, kehormatan, pasangan, atau apapun. Jadi paling tidak secara umum ada dua motif, motif emosional dan motif instrumental. Tentu saja pihak kepolisian atau proses hukum yang akan mencoba mencari tahu apa gerangan motif yang berlangsung pada diri pelaku atau pada diri para pelaku. Oke, Pak Reza, dalam konteks ini jika Anda katakan bahwa motif emosional, katakanlah begitu, jika seseorang melakukan penyiksaan, apakah orang tersebut akan mendapatkan sensasi kepuasan secara emosional dengan menyiksa korbannya? Pertanyaan itu tampaknya terasosiasi dengan apa yang disilakan sebagai perilaku sadistis masochis. Ada orang-orang yang memperoleh kesenangan dengan cara menyiksa orang. Jadi ketika seseorang sedang menggelepar dalam penderitaan, justru pelakunya mengalami kegembiraan yang amat sangat. Bisa saja demikian, tapi kemungkinan yang lain adalah bahwa aksi penyiksaan itu linear. Sekali lagi, aksi penyiksaan itu linear dengan suasana batin si pelaku. Karena si pelaku mengalami emosi yang negatif, yaitu misalnya amarah, maka perilakunya linear, yaitu perilaku penyiksaan. Iya, Pak Reza, sejak awal kemunculan kasus ini narasi yang dibangun pembunuhan dipicu karena pelecehan seksual. Mahfud MD pun menyebut bahwa motif dipicu konten dewasa. Kalau yang Anda amati, apakah ini sangat mungkin bermotif asmara atau pelecehan seksual dan sejenisnya? Apakah kejahatan seksual merupakan pendahuluan sebelum adanya aksi pembunuhan? Tentu saja sekali lagi proses investigasi yang akan mengungkap itu. Tetapi dalam khazanah teori, sepemahaman saya adalah kejahatan seksual lazimnya dilakukan di tempat yang dianggap dikuasai oleh si pelaku. Misalnya, dikuasai itu dalam pengertian bahwa di tempat itu, di wilayah itu, di zona itu tidak boleh ada CCTV yang akan merekam tindak tanduk si pelaku. Di tempat yang sama juga tidak boleh ada orang lain yang berpotensi menjadi saksi. Di tempat yang sama juga harus bisa dipastikan bahwa tidak tersedia akses bagi korban untuk melarikan diri. Tambah satu lagi, di tempat yang sama juga harus bisa dipastikan bahwa pelaku akan bisa membersihkan seluruh barang bukti untuk memastikan hilang jejak sehingga bisa menghentikan atau menghambat proses hukum. Nah, kalau kemudian
secara umum. Kita membahas tentang kasus kejahatan seksual di tempat atau di lokasi yang di luar pakem, di luar aturan main sebagaimana yang saya katakan tadi. Misalnya di situ ada CCTV, di situ ada sekian banyak orang yang ternyata bisa menjadi saksi, di situ juga bukan daerah yang dikuasai oleh pelaku sehingga korban atau sasaran bisa melarikan diri, di tempat yang sama juga belum tentu pelaku bisa menghilangkan barang bukti, maka ini sungguh-sungguh perilaku kejahatan seksual di luar kelaziman, atau bahkan mungkin tidak terjadi kejahatan seksual di situ. Oke. Pak Reza, apakah dengan kondisi korban misalnya dikatakan bahwa sesuai fakta ada penyiksaan di sana, bisa dijadikan indikator sebagai bahan penilaian untuk menilai profil seseorang yang melakukan penyiksaan tersebut? Ya, sebagaimana saya katakan tadi, sebetulnya kita bicara tentang criminal profiling, bahwa ada orang dengan luapan emosi yang sedemikian dahsyat, kemudian secara linear, tarikan garis lurus diekspresikan ke dalam perilaku yang juga brutal, perilaku yang juga sadis. Tetapi, sebutlah teori atau hukum semacam ini berlaku ketika kita bicara tentang orang atau sekumpulan orang dengan motif yang sama, yaitu sekumpulan orang tersebut sama-sama digelayuti oleh motif emosional. Nah, persoalannya adalah apakah bisa dipastikan bahwa di sekelompok orang itu semua orang di situ juga memiliki motif yang sama? Jangan-jangan motif emosional dirasakan atau melatar belakangi perilaku sebagian orang saja. Sementara sebagian lain pada dasarnya tidak punya emosi apapun, tidak punya perasaan negatif apapun, tetapi terdorong untuk melakukan atau terlibat dalam kejahatan itu dikarenakan adanya motif instrumental, motif untuk mendapatkan manfaat tertentu dari aksi kejahatan yang dilakukannya. Iya, terkait pembunuhan Brigadir Joshua ini apakah juga sangat dimungkinkan ini terjadi setelah rentetan kejadian sebelumnya yang kemudian puncaknya terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Verdi Sambo ini? Kalau digunakan frasa rentetan kejadian atau rentetan waktu atau rentetan peristiwa, maka saya menafsirkan itu sebagai momen demi momen atau kesempatan bagi pelaku untuk merencanakan sebuah aksi kejahatan. Jadi rentetan kejadian yang kemudian mencapai puncaknya pada hari H, yaitu hari terjadinya aksi kejahatan, merupakan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kalkulasi kejahatan. Kalkulasi kejahatan itu ibaratnya pelaku punya kalkulator di dalam kepalanya dan dia harus melakukan hitung-hitungan terhadap 4 elemen, yaitu target, ya, Pak Reza, instrumental, dan resiko. Kalau hasil hitung-hitungan dalam rangkaian waktu itu hasilnya sempurna, maka sampailah pada hari H ketika yang bersangkutan memutuskan, oke, lakukan aksi kejahatan. Tapi sebaliknya, kalau ternyata hitung-hitungannya tidak sempurna, 4 elemen tadi tidak terpenuhi, maka probabilitas atau peluang bagi aksi kejahatan akan menurun. Mungkin tetap terjadi, tapi akan menurun. Baik, terima kasih Pak Reza Indragiri, psikolog forensik telah bergabung bersama kami di iNews Sore.